Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Welcome back to my video. For today's discussion is about adjective order. Adjective order can be used when you want to write a descriptive text. Jadi adjective order ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin mendeskripsikan sesuatu. Nah, kita mulai aja ya. Oke. Adjective order. Nah, sebelum kita membahasnya, silahkan lihat dulu gambar burung ini. Gambar burung ini, how do you describe this bird? Bagaimana kamu mendeskripsikan burung ini? It is a black beautiful bird or a beautiful black bird. Coba dipilih dulu ya, pilihan yang A atau yang B, yang atas atau yang bawah. Oke, sudah? Nah, the answer is, it is a beautiful black bird. Jadi beautiful dulu, lalu black, baru kata bendanya atau birdnya. Oke, next. Adjective order. Adjective order, contohnya, he is a handsome young boy. He is a handsome young boy. I drive an old blue German car. Nah, yang di merah-merah ini nih adalah kata sifatnya atau adjektifnya. Oke. When you use more than one adjective, you have to put them in the right order according to type. Ketika kamu menggunakan lebih dari satu kata sifat, nah kata sifat ini adalah yang di warnai merah. Oke. Nah, next, ketika kamu menggunakan lebih dari satu kata sifat, kamu harus meletakkannya sesuai dengan urutannya, sesuai dengan jenisnya. Oke, kita masuk ya. The acronym of adjective order, atau singkatan dari adjective order itu adalah dosascom noun, atau bisa juga osascom noun. Yang pertama adalah determiner, kedua adalah opinion, ketiga adalah size, fourth is age, shape, color, origin, material, and purpose. Determiner, opinion, size, ukuran, age, usia, shape, bentuk, color adalah warna, origin adalah asal dari benda tersebut, material adalah bahannya, dan purpose adalah tujuan dari benda tersebut. Determiners, a word which is used before a noun to show which particular example of the noun you are referring to. Jadi determiner itu digunakan sebelum kata benda atau kata sifat yang lain. Itu yang paling pertama biasanya adalah determiner, setelah subjek atau verb. Setelah subjek dan verb. Nah, contohnya adalah ada a, ada ada an, the, any, my, your, those, this, their, its, our, her, his, this, that, some, few, little, etc. dan lain-lain. Contoh-contoh ini adalah contoh dari determiner. Opinion, an opinion adjective explains what you think about something. Other people may not agree with you. Jadi opinion di kata sifat itu adalah yang menjelaskan sesuatu tentang sesuatu tersebut. Nah, kamu pikir misalkan dia ganteng, tapi menurut teman kamu tidak. Nah, di sini adalah opinionnya. Contohnya adalah friendly, beautiful, handsome, dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri ya.
Yang kedua adalah size. Size adjective of course tells you how big or small something is. Jadi menceritakan tentang ukuran dari benda tersebut. Bisa large, tiny, enormous, little, short, small, tall, height, big, thick, and thin, and so on. Tentu untuk ukuran benda tersebut. Oke, next adalah age. Age adalah an age adjective tells how young or old something or someone is. Jadi menceritakan usia dari benda atau seseorang. Contohnya adalah young, old, ancient, new. Next adalah shape. Shape di sini adalah ukuran. A shape adjective describes the shape of something. Bukan ukuran tapi bentuk. Shape itu bentuk. Misalkan contohnya adalah square, round, flat, rectangular, triangle. Nah, jadi dalam mendeskripsikan sesuatu kan kadang perlu juga bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, apakah benda itu baik atau tidak, apakah benda itu bagus atau tidak. Nah, dalam adjective order itu kita belajar tentang mendeskripsikan sesuatu itu secara lebih detail. Oke, color. Color adalah warna. Describe the color of something. Contoh blue, pink, black, pink, reddish, gray, white, black, and so on. Okay. Next is origin. An origin adjective describes where something comes from. Jadi sesuatu itu berasal dari mana, itu adalah origin. Misalkan dari Indonesian wood, French guitar, American pie, Eastern, Greek, and so on. Material. Material di sini adalah describes what something is made from. Jadi material di sini adalah benda tersebut itu terbuatnya dari apa. Nah, contohnya adalah wooden, metal, cotton, paper, and so on. And then the last one is purpose. Purpose adjective describes what something is used for. Jadi sesuatu itu, benda tersebut itu digunakan untuk apa tujuannya. Nah, biasanya kata sifat ini diakhiri dengan ing. Contohnya adalah sleeping, misalkan sleeping bag. Nah, sleepingnya di sini adalah kata sifat, bagnya adalah noun atau kata benda. Contoh lagi adalah racing car. Racingnya di sini adalah kata sifat, carnya adalah kata benda. Okay, next example. A wonderful old Italian clock. Sebuah jam Italia yang sudah tua dan bagus. Nah, opiniannya di sini adalah wonderful, age-nya adalah old, origin-nya adalah Italian, dan clock-nya adalah noun. A big square blue box. Size-nya mana? Size-nya sudah pasti tentu big. And then square-nya adalah shape, color-nya adalah blue, dan box-nya itu adalah noun atau kata bendanya. A disgusting pink plastic ornament. E-nya itu determiner, disgusting-nya adalah opinion, pink-nya adalah color, plastiknya adalah material, ornament-nya adalah noun atau kata bendanya. Next, some slim new French trousers. Beberapa celana panjang baru yang slim yang terbuat dari Prancis, yang dibuat di Prancis. Size-nya di sini adalah slim. New-nya adalah age, French-nya adalah origin, dan trousers-nya adalah kata benda atau noun-nya. Next, rules. Di sini ada aturannya dalam membuat adjective order. Okay, adjective order. When there are two or more colors, adjective we use and. Ketika ada dua warna, misalkan black, pink, menjadi a black and pink. Nah, contohnya kayak di sini, a black and white dress. Then number 2, a red, white, and green flag. Nah, aturan yang kedua adalah when there are two opinions in a sentence, don't use and. Jadi ketika benda tersebut, kira-kira dia tuh udah ganteng, baik. Nah, berarti
a handsome, nice boy. Nah, seperti itu. Dia tidak pakai and. Jadi langsung. Contohnya. Nah, di alam opinion ini is divided into two types. Ada dua jenis. Yang pertama adalah general opinion, dan yang kedua, yang pertama adalah opinion, general opinion, yang kedua adalah specific opinion. Contohnya, general opinion ya the central idea, contohnya adalah beautiful, cheap, good, bad, terserah kamu mau yang pertama yang mana. Yang kedua adalah lebih spesifik lagi nih, a handsome, he is a handsome boy. Nah, dia ganteng, laki-laki yang tampan, tapi menurut kamu, oh dia juga baik, berarti he is a handsome, nice boy. Seperti itu ya. Oke. Next. Contohnya, the good, friendly Indonesian man. Nah, ini yang benar, bukan. Oke, goodnya sebagai general opinion, friendly-nya sebagai specific opinion. Bukan the good and friendly Indonesian man, bukan seperti itu ya. Oke, next. Nouns and adjective. What is a noun? Noun is a thing, a place, or a person. Jadi noun itu, kata benda itu bisa berupa benda, bisa berupa tempat, bisa berupa orang. Okay. What is adjective? Adjective is a word that describe a noun. Jadi adjective itu atau kata sifat adalah sebuah kata atau beberapa kata yang mendeskripsikan sebuah kata benda. An adjective that describes a noun is called a modifier. A noun that goes with a modifier is called a noun phrase. Nah, di sini noun phrase. Noun phrase itu contohnya seperti ini. Adjektifnya itu adalah beautiful, nounsnya adalah flowers. Beautiful flowers adalah noun phrase. Luxurious adalah adjective, nounsnya adalah cars, maka noun phrase-nya adalah luxurious cars. Adjektifnya adalah sweet, nounsnya adalah smile, sweet smile adalah noun phrase-nya. Oke, di sini ada latihannya. Put the words in the correct order. Silahkan kamu kerjakan di buku masing-masing. Nah, silahkan kalian screen capture dulu terlebih dahulu latihan ini, baru nanti kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Nah, ini kayak gimana? Ini adalah kalimatnya acak. Nomor 1 ini kalimatnya acak. Kamu urutkan sesuai dengan menggunakan dosascom tadi. Determinernya yang mana, opinion yang mana, size-nya yang mana, age-nya yang mana, shape-nya yang mana, origin-nya yang mana, material yang mana, purpose yang mana, baru terakhir adalah noun. Kecuali jika di kalimat ini ada subjek dan kata kerjanya. Subjek di sini bisa I, you, we, they, he, she, it atau nama orang. Dan kata kerjanya bisa am, is, are. Oke, silahkan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Setelah itu, setelah itu di sini ada tugas lagi. Identify the modifiers, whether they are determiner, opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose, and noun. Jadi, di sini kalimatnya sudah berurutan. Kalian hanya diminta untuk mengidentifikasi yang mana modifier determiner, opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose, dan noun-nya. Silahkan di screen capture dulu tugasnya dan melanjutkan tugas yang tadi yang 5 soal dan ditambah ini 10 soal. Jadi ada 15 soal untuk tugas noun phrase atau adjective order ini. Oke. Jika masih ada pertanyaan, boleh kalian kindly chat me on my WhatsApp number. So I think it's enough for today's discussion about adjective order. Thank you for your attention. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.